A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini bagian kedua ya, setelah mempelajari surat dari BPN tahun 1983. Nah, ini jaringan ini warga Cirebon ini, Asep Makmun ini mulai menyerobot lahan pribumi, yaitu lahan Tommy Rokaya. Nah, ini merupakan peta Cirebon. Nah, ini Dagolos. Sementara yang belum di ini, nah ini yang belum di ini masuk ke gendom, yang belum ada kotak-kotaknya ini. Ini masuk ke gendom sini. Sesuai dengan gambar ini. Jadi ini yang ada kotak-kotaknya ini udah disertifikat. Ini juga ntar jajaran sini juga. Nah, ini udah didaftarkan. Nah, ini yang di RW 2 udah didaftarkan. Sementara yang digugat ahli waris Muller itu segini. Jadi yang di segini ya, yang di sebagaimana gambar ini ya, miniaturnya. Nah, dari sini kita ke berkas nomor 2. Ini yang saya sampaikan. Nah, ini menurut kesaksian Pak Slamet. Nah, Pak Slamet, di sini kita menanyakan kepada Pak Slamet, ini dibuat pernyataan secara tertulis. Adapun ini itu ya, kami tanyakan, kemudian kami tuliskan, kemudian beliau mengkonfirmasi dan lalu menandatanganinya sebelah atas dan bawah. Adapun saksi-saksi lainnya itu udah ini ya, secara lisan. Nah, di sini disebutkan ini pembeli dari Mama Wikarta, M Wikarta ya. Sini ini Pak Unus, Ici Yunus sertifikatnya. Kemudian sebelahnya ini Pak Duhli, ini kesaksian Pak Slamet bin Karto ya. Oh, kemudian ya mana ini saya ulangin lagi ya. Ini Pak Unus. Kemudian Pak Andi. Pak Andi ini dijual ke Pak Johan, sertifikatnya jadi atas nama Pak Johan. Kemudian ini Pak Duli. Jadi Pak Duli sama Pak Andi itu masih keluarganya Juanta. Kemudian ini Hendi Aderus Pendi. Nah, ini orang tuanya dulu yang membeli Tenung. Aderus Pendi ini juga keluarga Nahwisan, yaitu Amanah. Amanah itu nikah sama Hendi. Jadi leluhurnya Amanah binti Idi bin Neong binti Nawisan. Nah, terus selanjutnya ini Isa Juha, sekarang ditempati ahli warisnya. Kemudian ini Juanta atau Nyonya Uki. Terus ini Juanta, Nyonya Uki ya. Kemudian ini Tommy. Nah, ini yang bermasalah Tommy sama Rokaya. Tommy Rokaya. Rokaya itu pribumi. Rokaya binti Tama bin Neoko binti Nawisan. Nah, dari sini ini AJB-nya atas nama Tommy ya, dari Mama Wikarta tahun 1956. Nah, dari sini ini yang diambil. Nah, ini jalan ini juga termasuk disertifikatkan. Jalan ini, ada jalan ini termasuk, jadi posisinya jalan ketutup ada di dinas sertifikat ya kan. Nah, ini konflik agraria yang dilakukan Asep Makmun CS atau keluarga Asep Makmun CS. Ini luasnya 80 meter atas nama Didi Koswara. Adapun kita sertifikatnya itu belum
lihat cuma ada ini di petanya. Jadi ini saksian Pak Slamet dan warga lainnya itu ini nggak termasuk. Jadi ceritanya ini riwayatnya, nah ini dia dipakai ini ntar kemudian hari ya saat ini itu ditokokan sebagai toko pribumi tuan tanah, ya kan? Jadi di sini ya. Sekarang Jalan Cirapuhan nomor 33 RT 7 RW 1. Kemudian di sini Pak Slamet. Pak Slamet, judul awalnya Pak Karto. Kemudian ini Pak Ahmad. Pak Ahmad itu bin Eyong Mardasih binti Nawisan. Nah sekarang Pak Dedi sama Pak Undang. Ya, selanjutnya sini. Selanjutnya ke sini, ini Wak Eting, Wak Ari, sekarang anak turunannya udah ada masalah. Nah di sini yang terjadi masalah. Nah ini Pak Bagio. Nah ini Pak Bagio, ini kemudian ntar yang akan dikerjasamakan sama Iwan Surjadi. Maksudnya dikerjasamakan, jadi dia untuk melakukan tuntutan ini, dia sudah diduga kuat itu mendapatkan hadiah untuk melakukan tuntutan gendom ini. Dia diduga kuat untuk mendapatkan hadiah. Jadi penjualnya itu Didi Koswara seluas 270, sementara Ismail Tanjung seluas 868. Terus seolah-olah masjid dibahkan 100 meteran. Nah dari sini ini luas tanah Pak Bagio itu lebih kurang 700, sedangkan itu kalau di total lebih kurang 1300. Nah sisanya itu tadi ngambil tanah-tanah yang di sebelahnya. Nah ini termasuknya gendom. Nah ini yang kita mohonkan itu. Nah ini juga ada garapan-garapan warga. Adapun lain daripada itu, ini kesaksian dari saudaranya sendiri, yaitu Pak Ada. Pak Ada itu anak Pak Ayah. Pak Ayah itu pamannya Syekh Makmun. Ya, itu juga menyatakan. Jadi ini satu objek aja ini udah beberapa kali dijual, atau jadi 2 kali dijual dan jadi riwayatnya dia pinjem, dijual ke pamannya atau dia peraligari ke pamannya, terus dijual lagi ke Iwan Surjadi. Nah, sementara sertifikatnya atas nama penjual itu. Ya, dari sini ini bermasalah kan? Dari sini seolah-olah ini Iwan Surjadi itu menjadi investornya. Jadi diduga kuat juga dia terlibat dalam ini. Jadi ntar kemudian hari dia Didi Koswara akan dibuatkan oleh jaringan ini PBB seluas 15.000 meter. Jadi itu untuk mengantisipasi atau untuk saling berkolusi bila mana pihak tergugat menang, nah itu masih pihak tergugat menang, pihak yang berkolusi ini masih mendapatkan untung gitu. Jadi kalau pihak tergugat menangkan, ini warga Dagulos kan otomatis dapat, ya kan? Selain itu terminal ini, sementara yang nggak kena itu kan fasilitas umum ada di sini kan. Ini kemarin saya itu, jadi yang posisinya sebelah Demak sini. Nah di sini kan. Terus selain daripada itu, nah ini juga kaitannya dengan masyarakat Cirapuhan. Masyarakat Cirapuhan juga banyak. Ya ini yang saya sebutkan, kalau tergugat menang itu
warga Kampung Cirapuan dan pemerintah itu dirugikan lebih kurang 100 miliaran. Sementara kalau dalam posisi seperti ini, penggugat menang, warga Kampung Cirapuan dan pemerintah itu dirugikan lebih kurang 1 triliunan. Nah, kaitannya masalah ini kan, jadi ini kan nggak termasuk seolah-olah disembunyikan di dalam sidang. Adapun pembelaannya kan di sini. Jadi adapun pembelaannya kan objeknya seolah-olah di sini nggak ada. Nah, ini riwayatnya sejak 1980-an itu banyak pihak itu udah menekan melakukan intimidasi supaya ini nggak diproses. Nah, sementara di RW 2 itu diproses. Sementara dari sini yang notabene mayoritas pribumi, malam yang banyak yang diserobot, itu malahan dihalang-halangi untuk diproses. Terus ini kita ambil riwayatnya lagi masalah ini ya. Nah, dari sini ini pribumi ini riwayatnya kemarin saya sampaikan, setelah Indonesia merdeka ini wilayah sini itu di galian pasir. Nah, sementara wilayah di sini ini pabrik Simongan ini pabrik Simongan itu sini. Ini RW 2, ini RW 1. Nah, sementara RW 1, jadi ini cuma sepertiga. RW 2 itu cuma sepertiga dari objek yang digugat. Jadi 300-an lebih itu tadi itu RW 2. Jadi di Koswara itu udah nggak ada, dalam artian udah dioperkan ke suatu pihak lain, dan lain daripada itu dimanipulasi data objeknya seolah-olah ada di RW 2 padahal posisinya di sini. Sedangkan disepakati batas RT 07 itu ini. Dan terus belakang kantor pos. Ini memang agak lebih gede dikit ya. Petanya ini lebih gede dikit. Jadi ini RT RW 1. Nah, ini sampai kantor pos. Sini kantor pos ya. Oke. Nah, kantor pos itu disebut Pasar Impres. Makanya disebut pasar itu disebut los. Jadi makanya disebut ini Dago Los. Ya, adapun riwayat kaitannya sama ini tadi. Jadi ceritanya ketika penggalian pasir di sini ya, setelah Indonesia merdeka ini diintensifkan untuk penggaliannya pasir, maka pribumi itu menempati wilayah ini. Jadi tinggal di sini. Dan adapun lainnya lagi juga ada tambahan lagi Pak Unus dan Pak Selamat ini. Lainnya itu anak turunan Nawisan atau Juanta, atau keluarga besar Juanta atau keluarga besar Nawisan. Ya kan? Dan Pak Bagio. Jadi 3 yang nih. Pak Unus, Pak Selamat bin Karto, habis itu ini Pak Bagio. Ya, jadi ini penggalian pasir. Nah, terus dari sini ini penggalian pasir. Jadi kemarin udah saya sampaikan bahwa ini waktu zaman Belanda pun itu masih tetap ada pertentangan. Nah, ini penggalian pasir pun jadi warga masih menganggapnya, jadi nggak menganggapnya ini masih tanah bersama keluarga. Tanah bersama keluarga. Ntar juga di sini itu yang ini di sini Hotel Lemat. Ini kan? Nah, kalau lihat itu di sini, ini di sini. Ya, Hotel Lemat di sini.
Ini jalan raya di sini. Nah, dari sini ini makam, ini komplek makam. Nah, ini juga ada mafia tanah lainnya lagi ini. Juga dibantu dengan oknum pihak-pihak tertentu. Jadi dia bisa membuat sertifikat di makam. Padahal komplek makam ini ada komplek makam. Ada komplek makam. Dan di sini juga. Nah, ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Egendom itu tadi, Egendom kemarin saya sampaikan pada bagian pertama, Egendom Muller itu tidak sah karena pribumi lebih dulu. Ya, ini keluarga Nawisan itu tahun 1850, sekitar 1850 atau 1870. Ya, setelah itu sini kan lagi ini saya sampaikan ya. Jadi yang digugat itu kan 6,3 hektar, sementara Egendomnya 3. Adapun kalau 4, ini kenapa ini juga kenapa yang 6467 nggak digugat, karena 6467 itu kalau digugat itu bisa membuktikan bahwa pribumi lebih dulu. Dan kata lain, Egendom ini sebenarnya tidak sah. Pertama. Kedua, atau batasnya cuma sampai di sini. Ya, di sini. Di kantor pos ke sini itu wilayah pribumi yang bekerja sama dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan pemerintah. Kalau kita mengacu pada 1800-an itu pribumi dulu. Tapi kalau setelah Indonesia merdeka atau mempertahankan perjuangan, itu bersama-sama itu tadi. Nah, untuk termasuk ini yang salah satu pihak yang mengkoordinasikan itu juga keterlibatan keluarga aparatur negara atau keluarga aparatur Tentara Keamanan Rakyat. Ini. Nah. Jadi ini jalan raya di sini ya. Oke, alhamdulillah mungkin ini pada bagian kedua ini yang kami sampaikan. Jadi sebelum lagi saya jelaskan kaitannya tuh ini. Mungkin ini miniaturnya saya ini ya. Jadi ini Dagolos. Ini terminal yang tadinya ex pasar. Habis itu ini Cirapuan. RW 1, ini RW 2. RW 1 nih, RW 1 ke sana. Ini. Sini. Sementara yang digugat di sini. Sedangkan kalau ini di peta, ini berarti sini nih. Masih ada sini. Jadi RW 2 itu yang digugat itu objeknya sebenarnya cuma sepertiga, sedangkan subjeknya iya gitu. Jadi kalau di dikoswarakan udah diduga kuat ya, udah kerjasama dengan Asep Makmun, bahkan juga udah nggak ada garapannya, udah dioperkan atau dijual. Sementara Apu Sukendar nggak ada, Alosana nggak ada.